Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Salim Fauzia Aprilia dari kelas MB4409 dengan NIM 1401204522. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul biaya modal dan struktur modal. Jadi di slide pertama kita akan membahas mengenai modal. Modal itu dibagi dua berdasarkan sumber. Yang pertama adalah modal asing dan modal sendiri. Kalau modal asing itu berasal dari luar perusahaan eksternal. Contohnya pinjaman kreditur, supplier, dan perbankan. Kemudian ada modal sendiri yang berasal dari internal perusahaan meliputi modalnya dari pemegang saham atau pemilik perusahaan, atau juga laba ditahan. Laba ditahan yaitu laba yang tidak dibagikan ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, atau laba yang dibagikan itu disebut dividen. Sedangkan laba yang tidak dibagikan itu yang tadi disebut laba ditahan. Contohnya yaitu pemegang saham dan laba ditahan. Dalam suatu keuangan perusahaan yang merupakan pembiayaan keputusan, ada 3 hal. Biaya modal adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh suatu dana yang berasal dari pihak perusahaan. Saham preferen dan juga laba ditahan merupakan dana investasi ataupun operasional perusahaan. Manfaat dari biaya modal yaitu penggunaan dana utang atau pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan pengembalian atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Kemudian yang ketiga, ada struktur modal yang merupakan jumlah utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional dan pembelian aset perusahaan. Jadi, pada simpulan mengenai biaya modal yaitu biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Jadi, di sini untuk mengetahui seberapa besar biaya real yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Kita akan membahas mengenai fungsi biaya modal. Apa sih fungsi dari biaya modal? Biaya modal digunakan untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi. Kemudian, penentuan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dan biaya modalnya. Jadi kita harus bisa membandingkan biaya real yang akan kita pakai. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai discount rate atau untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas masuk dari pengeluaran investasi. Kalau kita mengeluarkan biaya modal yang besar, otomatis laba yang kita dapat akan semakin sedikit karena biaya real yang kita operasikan itu terlalu mahal. Makanya di sini kita harus tentukan tingkat keuntungan dan berapa biaya modal yang kita keluarkan jika ingin mendirikan sebuah investasi. Baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas di sini yaitu biaya modal individual. Kita akan bahas masing-masing dari biaya modal. Karena seberapa pendanaan yang kita peroleh untuk perubahan itu berbeda. Ada yang berasal dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek, atau bisa dari saham preferen maupun saham biaya. Yang tadi kita bahas merupakan biaya modal. Selanjutnya, pada slide ini saya sudah memasukkan beberapa judul untuk biaya-biaya yang termasuk biaya modal individual. Yang pertama ada biaya modal utang jangka pendek, kemudian yang kedua ada biaya modal utang jangka panjang, kemudian yang ketiga ada biaya modal saham preferen, kemudian yang keempat adalah biaya modal saham biasa dan laba ditahan, kemudian yang kelima adalah biaya modal keseluruhan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai biaya modal utang jangka pendek. Karena utang jangka pendek berarti periode pengembalian utangnya adalah kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu utang dagang, utang wesel, utang jangka pendek bank, dan pastinya kurang dari 1 tahun. Rumus yang kita pakai di sini yaitu KT sama dengan KB dalam kurung 1 min T. KT merupakan biaya utang jangka pendek setelah pajak, kemudian KB merupakan biaya utang jangka pendek sebelum pajak. Ini merupakan sebesar tingkat bunga utang, dan T merupakan tingkat pajak. Contoh salah di sini yaitu perusahaan membeli bahan baku secara kredit dengan bunga kredit 12%, kemudian tingkat pajak penghasilan 35%. Maka biaya utang setelah pajak sebesar
Kita langsung masukin aja rumus yang tadi kita sudah bahas. KT sama dengan KB 1 min T sama dengan 0,12 1 min 0,35 sama dengan 0,078 atau kalau dipersenin menjadi 7,8% yang merupakan biaya utang yang akan kita bayarkan. Kemudian yang kedua adalah biaya modal utang jangka panjang. Jadi ini kebalikan dari pendek, berarti jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dan umumnya itu obligasi dapat dihitung menggunakan perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi. Di sini udah ada rumusnya. Kemudian yang ketiga adalah biaya modal saham preferen, merupakan biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Dengan tingkat keuntungan yang diperoleh investor, merupakan biaya yang harus ditanggung oleh emiten atau perusahaan yang terdaftar atau perusahaan yang menerbitkan saham. Rumusnya di sini yaitu KP sama dengan DP per PO. Jadi KP di sini dengan keterangan biaya saham preferen, kemudian DP adalah dividen saham preferen, kemudian PO adalah harga saham preferen saat penjualan. Contoh soal di sini yaitu PT ABC menjual saham preferen dengan nilai nominal harga 12.000, harga jual saham preferen seharga 15.000 dan dividen per tahun seharga 2.000. Biaya penerbitan saham tiap lembar yaitu Rp180. Maka berapa biaya saham preferen? Jadi kita masukin aja rumus yang tadi, KP sama dengan DP per PO. Kita masukin aja 2.000 per, berarti 15.000 dikurang 180 sama dengan 13,49%. Jadi di sini itu biaya saham preferennya yaitu sejumlah 13,49%. Kemudian yang keempat adalah biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Modal dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menjaga labanya, atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Setiap perusahaan pasti akan mendapatkan laba, maka laba itu dibagi menjadi dua, yang satu itu dibagikan dan disebut dividen, dan satu lagi ditahan, yaitu disebut dengan laba ditahan. Jika laba ditahan, akan otomatis peningkatan secara internal atau secara eksternal. Dia tidak membagikan dividen, tapi menjual dan mengeluarkan saham biasa. Jadi di sini untuk menghitung biaya ekuitas menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah model diskonto dividen. Biaya modal atau biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa depan. Langsung saja dilihat rumusnya yaitu KE sama dengan D1 per PO plus G. KE merupakan biaya ekuitas, kemudian D1 adalah dividen yang diharapkan, kemudian G adalah pertumbuhan dividen. Langsung saja dilihat dari contoh soal yaitu jika dividen PTX diharapkan akan tumbuh sebesar 14% per tahun, sedangkan dividen diharapkan pada tahun pertama yaitu Rp200 dan harga pasar saham sekarang seharga 2.500, maka biaya ekuitas adalah, kita masukin aja langsung, berarti KE sama dengan D1 per PO plus G. Jadi di sini tuh D1-nya masukin aja 200 per 2.500 plus 14%, dihasilkan menjadi 0,22 atau kalau dipersenkan menjadi 22%, yang menjawab menjadi biaya modal saham. Kemudian di B adalah CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Jadi ini tuh adalah model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham atau RI yang diharapkan dengan return pasar atau RM. Rumus di sini yaitu RI plus RF plus beta dalam kurung RM min RF. Jadi RI di sini adalah tingkat return saham yang diharapkan, kemudian RF yaitu tingkat return bebas risiko, kemudian RM adalah return portofolio pasar yang diharapkan, kemudian beta merupakan koefisien beta saham I.
Jadi ini adalah part terakhir dari penjelasan mengenai biaya modal individual. Setelah tadi dijelaskan mengenai yang pertama adalah biaya modal utang jangka pendek, kemudian yang kedua biaya modal utang jangka panjang, kemudian yang ketiga biaya modal saham preferen, kemudian yang keempat ada biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Yang kelima adalah biaya modal keseluruhan atau WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Kita sudah menghitung seluruh biaya modal individunya dari masing-masing dari awal. Sekarang kita akan mulai hitung biaya modal keseluruhan. Jadi di sini kita harus memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal masing-masing sumber yang berbeda, maka dengan penetapan biaya modal perlu dihitung mengenai biaya modal rata-rata tertimbang. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.